Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang cerita rakyat asal-usul Candi Muara Jambi. Desa Muara Jambi merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Jambi. Desa Muara Jambi terdapat temuan arkeologi yang memiliki nilai sejarah untuk menambah khazanah sejarah Indonesia. Temuan arkeologi tersebut berupa bangunan bata yang dikenal dengan sebutan candi. Menariknya, candi-candi yang ada di Desa Muara Jambi memiliki kondisi topografi seluas 2060 hektar, terletak di aliran Sungai Batanghari yang berada 14 meter di atas permukaan laut, dan terletak di daerah dataran yang merupakan daerah tanggul alam dari Sungai Batanghari, dengan panjang sekitar 800 km, lebar sekitar 500 meter, dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Berdasarkan cerita masyarakat dahulu yang menjelaskan bahwa asal-usul Candi Muara Jambi memiliki cerita hampir sama dengan cerita Candi Prambanan. Dahulu kala hidup seorang pemuda sakti yang memiliki ilmu mistis yang sangat tinggi. Dia bernama Tun Talanai. Pada suatu hari, Tun Talanai berjalan mengelilingi Muara Jambi untuk mencari gadis nan cantik yang indah parasnya serta budi pekertinya. Tanpa disadari, Tun Talanai telah sampai di Desa Muara Jambi dan bertemu dengan seorang gadis. Pada saat itu juga, Tun Talanai tidak mau membuang kesempatan untuk berkenalan dengannya. Akhirnya, terjadilah perkenalan di antara mereka berdua, yang akhirnya mengantarkan pembicaraan keduanya. Tun Talanai ingin mempersunting sang gadis yang telah memikat hatinya. Sang gadis pun menerima tawaran tersebut, namun dengan syarat harus membuat bangunan candi yang tingginya menjulang tinggi sampai ke langit dalam waktu 1 hari dengan batas hari telah fajar. Apabila hari telah fajar, candi tersebut belum jadi, maka pernikahan tersebut batal. Karena cintanya, Tun Talanai menyanggupi permintaan sang gadis tersebut. Akhirnya, Tun Talanai segera mengerjakan pembangunan candi dengan menggunakan kesaktiannya dan bantuan dari makhluk-makhluk gaib. Pada waktu lewat tengah malam, candi tersebut tidak lama lagi selesai, sehingga hal ini membuat kecemasan sang gadis. Sehingga sang gadis berpikir untuk mendapatkan cara agar candi tersebut tidak selesai, atau menemukan cara bagaimana agar ayam berkokok yang menandakan hari telah fajar. Akhirnya, sang gadis pun meminta bantuan para wanita, khususnya ibu-ibu yang ada di Desa Muara Jambi, untuk menumbuk padi di alung. Ramailah ibu-ibu menumbuk padi dengan suara berisik yang membangunkan ayam tidur, sehingga muncullah suara berkokok ayam di sana-sini. Pada saat tersebut, sang gadis pun bergegas bertemu Tun Talanai. Ia menanyakan apakah syarat candi yang menjulang tinggi tersebut telah selesai. Setelah sang gadis bertemu Tun Talanai dan melihat bangunan candi tersebut belum selesai, sang gadis pun menyatakan, "Hai lelaki yang sakti Tun Talanai, hari telah fajar, bunyi kokok suara ayam terdengar di mana-mana. Maka sesuai dengan perjanjian bahwa apabila candi tersebut belum selesai ketika fajar, pernikahan kita batal." Mendengar perkataan tersebut, hati, pikiran, dan perasaan Tun Talanai berkecamuk dan kecewa, karena pernikahan dengan sang gadis yang ia cintai batal.
Namun, Tuntalanai menyadari karena permintaan sang gadis dalam perjanjian mereka belum jadi. Akhirnya, mereka sepakat yang disaksikan masyarakat bahwa pernikahan batal. Setelah masyarakat dan sang gadis pulang, Tuntalanai meratapi nasibnya di depan bangunan candi yang belum rampung dia bangun dalam waktu yang lama. Pada saat itu, dia menyadari sang fajar yang menjadi batas pembangunan candi belum datang juga. Dia perhatikan langit sana-sini, ditemukan masih gelap gulita. Dia tunggu beberapa waktu lagi, namun sang fajar belum juga muncul. Akhirnya, Tuntalanai menyadari bahwa dirinya telah dipermainkan oleh sang gadis pujaan hatinya tersebut. Dengan perasaan kecewa dan kesal, Tuntalanai melampiaskannya dengan menendang bangunan candi tersebut sehingga hancur, yang berserakan kemana-mana. Setelah itu, Tuntalanai menghilang, tidak diketahui kemana arah giginya. Dari cerita rakyat tersebut, memberikan pengetahuan kepada kita bahwa bangunan Candi Muaro Jambi yang mempunyai luas 8 kali luas Candi Borobudur, dan banyak ditemukan tumpukan-tumpukan bangunan bata tersebut dikarenakan luapan kekecewaan Tuntalanai menendang bangunan candi yang tingginya hampir ke langit, berserakan kemana-mana. Itulah sebabnya Candi Muaro Jambi mempunyai luas kawasan yang sangat luas, yang sekarang baru 9 gundukan tanah yang telah dipugar menjadi bangunan